Pernahkah Anda mengalami rasa takut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ari Ginanjar di Kultum Ramadan Gapai Kemuliaan. Ada 3 hal yang senantiasa membuat kita gagal mencapai tujuan. 3 hal. 1, khawatir. 2, takut. 3, pertimbangan. 3 inilah musuh utama yang membuat kita tidak mencapai tujuan. Apa yang baru saja saya perlihatkan, saya menyimpulkan di belakang itu adalah kegelapan yang membuat kita takut, dan kemudian di sini cahaya yang membuat kita berani. Sebelum kita lanjutkan tentang bagaimana solusi menghindarkan rasa takut, saya ingin memberikan sebuah contoh yang sangat sederhana saja. Bahwa sesungguhnya dalam tubuh kita ini seperti ada termometer. Kalau sekiranya sudah mencapai suhu tertentu, maka kita akan merasa demam. Begitu pula ketika anak kita badannya terkena sakit. Maka ketika suhu tertentu, maka dia akan menggigil dan demam. Di dalam jiwa kita juga ada sebuah fungsi termometer yang membuat kita sensitif. Dan ketika rasa takut, maka tubuh kita merasa demam. Nah, inilah yang membuat kita takut. Dari mana takut itu lahir? Contohnya saja, ada yang takut ketika berusaha, takut gagal. Ada yang takut ketika bertemu atasan, takut dimarahi. Ada yang takut untuk memulai, tidak berhasil. Nah, rasa takut seperti itu sesungguhnya terjadi ketika masa kecil kita mengalami masalah-masalah yang tanpa sadar membentuk diri kita. Orang tua kita yang mungkin mengajarkan kita, ayo jangan naik tangga nanti jatuh. Dan itu ribuan kali kita dengar. Hingga ketika kita sudah dewasa, kata-kata tidak, kata-kata jangan itu membentuk diri kita. Ketika kita mulai melangkah, takut jatuh. Nah, inilah yang membuat kita memiliki rasa takut. Jadi rasa takut itu tercipta karena lingkungan kita. Masa kecil kita, ingat sekali lagi, masa kecil kita. Ketika kita anak-anak, melihat kegelapan, ditakut-takuti ada setan. Begitu masuk gelap, kita takut. Kemudian ketika mau melangkah naik tangga, takut jatuh. Akhirnya mau bergerak, tidak berani memulai. Yang kedua adalah apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang kita sering rasakan berulang-ulang menimbulkan rasa takut kita. Dan yang ketiga adalah kejadian-kejadian yang membuat kita terkena trauma. Contoh, 5 kali berpacaran, 5 kali gagal nikah. 10 kali berusaha, 10 kali bangkrut. Akibatnya tidak berani lagi mendekati pacar, tidak berani lagi memulai usaha. Inilah penimbulkan rasa takut yang mengontrol diri kita di dalam alam prasadar kita. Atau katakan alam bawah sadar kita. Saya berikan contoh yang sangat sederhana. Jadi ada seekor gajah kecil yang kakinya diikat oleh rantai kecil. Dia berputar-putar, tidak bisa keluar. Ketika dia coba, gagal. Ketika gajah itu sudah besarnya 5 ton, apa yang terjadi? Gajah itu tetap tidak berani keluar meskipun rantainya kecil. Apa yang terjadi? Karena gajah tersebut memiliki rasa takut pada pikirannya. Nah, inilah faktor yang membuat kita gagal. Faktor yang membuat kita tidak berhasil. Faktor yang membuat kita tidak bisa move on. Solusinya adalah kita harus percaya diri bahwa kita tidak seperti itu. Kita harus mengganti memori kita, microchip kita yang ada pada pikiran kita dengan mengganti rekaman yang positif. Rekaman bahwa kita sudah berhasil. Rekaman bahwa kita, katakanlah, Anda misalnya 5 kali mencoba, 5 kali gagal. Maka ketika itu Anda harus sudah merasakan seolah itu berhasil. Anda sudah berapa kali ditolak, akhirnya Anda takut. Anda harus mampu merasakan bahwa seolah itu Anda sudah diterima. Anda rasakan berkali-kali hingga masuk alam bawah sadar kita, maka dia akan men-switch memori kita, membuat kita memiliki memori baru. Nah, itulah mengapa senantiasa diajarkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah manusia sempurna, manusia yang memiliki segalanya karena kita adalah masterpiece. Dengan memahami
bahwa diri kita adalah makhluk yang sempurna, dengan menyadari bahwa diri kita adalah khairul ummah, maka pada saat itu kita akan mampu menghilangkan rasa takut kita. Kemudian pengulangan-pengulangan ketika kita sholat, zikir-zikir kita, ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar adalah kunci yang akan membuat rekaman bawah sadar kita menangkap memori-memori baru tentang bagaimana menghilangkan rasa takut. Indah solusi, cara yang sesungguhnya sudah diajarkan mengapa kita harus melakukan 3 hal. 1, secara fisiologi, ketika kita bergerak, ketika tangan kita mengangkat, maka rasa takut itu akan hilang. Contoh saja, ketika anak kecil, dia tidur dan takut. Dia mengatakan takut ada setan. Lalu bapak aja mengatakan, saya letakkan senapan, nanti kalau apa-apa tembak. Dan anak itu langsung tidur dengan nyenyak. Artinya bahwa ketika dia merasakan sebuah tindakan sudah dilakukan, takut itu hilang. Jadi 3 hal. 1, tindakan akan membuat takut hilang. 2, masukkan alam bawah sadar, membuat itu tersimpan dalam memori. 3, pergunakan kata-kata positif, diulang-ulang dan membuat memori kita akan menggantikan memori rasa takut itu. Karena rasa takut bukan tercipta karena gelap, tapi rasa takut karena masa lalu kita, masa kecil kita, kejadian-kejadian yang mengalami kehidupan kita, dan juga peristiwa besar yang telah merubah diri kita. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan rasa takut kita kembali akan sirna dan kita akan maju ke depan. Ingat, 3 musuh besar kita, takut, khawatir, dan pertimbangkan. Lakukan, maka takut akan hilang. Demikian, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.